Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video menarik yang nanti kita akan tonton bersama, yaitu mengenai tentang perkembangan ijazah Jokowi. Ini sudah beberapa tahun kasus-kasus ini menjadi polemik tersendiri ya, baik itu bagi ya kalangan seperti kita atau harusnya Jokowi sudah dipanggil oleh penyidik kalau hukum di Indonesia itu sudah benar-benar relevan, tapi kenyataannya sudah beberapa lama Jokowi ini dilaporkan satu kali pun itu tidak pernah menghadiri sidang, bukan pemanggilan penyitaan berkas ataupun apapun. Ini mengenai berkas dan menghadiri sidang yang kita bahas di situ. Jadi bagaimana pentingnya Jokowi ini seharusnya hadir di forum, bukan hanya saya siap menerima panggilan, bukan seperti itu. Kita perlu Jokowi untuk menghadiri itu semua. Tapi ada yang unik, Rosuryo menemukan hal baru di ijazah SD daripada Jokowi. Jangan berlama-lama, kita langsung saksikan ya. Melalui sahabat kita Mas Michael Sinaga, kita berhasil mendapatkan juga legalisasi yang digunakan Jokowi untuk daftar pada tahun 2014. Menariknya tahun 2019 katanya nggak ada. Nah gitu datanya. Nah ini lagi dikejar ya. Jadi kan partai pengusung kan tetap PDIP. Jadi harus ya apa yang ada di PDIP itu adalah ada 5 set. Mulai dari Solo ya itu 2 kali tahun 2005 dan 2010. Ya logikanya seperti ini. Kenapa ini berhubungan dengan PDIP? Karena PDIP pastinya mengumpulkan berkas dari kader-kadernya, apalagi orang-orang besar. Maksudnya orang besar itu orang yang berkehendak untuk menjadi pemimpin, entah itu DPR atau pemimpin jabatan di wali kota, gubernur, dan apalagi seperti Jokowi ya. Itu pasti berkasnya itu dipinta oleh pihak PDIP selaku partai pengusung dari Jokowi tersebut. Kemudian KPUD DKI atau di DKI itu 2012, kemudian 2014, 2019 Pak Ugro. Tapi yang ada lengkap itu baru 2014. Ya, jadi nanti kita mungkin akan menggunakan jalur juga karena sahabat Pak Ugro juga punya link di sana. Nah, jadi ini pasti akan ada yang menarik. Yang menarik gini. Jadi kalau kemarin sempat di-spill oleh Michael bahwa ada yang berbeda dan saya sempat meneliti itu berbeda, yaitu posisi legalisasinya. Ya, gitu, Bos. Padahal seharusnya kalau kita cek ya, ini yang dari KPU, Pak Ugro. Kalau ini yang dari KPU. Yang dari PDIP nanti kita keluarkan, ya. Itu harusnya ijazah yang dilegalisir itu nggak boleh beda-beda. Pengetahuan saya mungkin jauh ya di bawah Roy Suryo, tapi saya kagum bagaimana Roy Suryo ini bisa menemukan hal-hal privasi seperti itu. Mestinya baik itu pihak KPU ataupun PDIP itu menyembunyikan berkas-berkas itu, karena berkas-berkas itu pasti sangat penting tentunya. Beda. Jadi artinya pada 1 tahun periodisasi yang sama dia diserahkan ke KPU, otomatis kan yang menyerahkan kan dari PDIP. Ya dari PDIP partai pengusungnya pasti sama yang di sana. Ternyata posisinya berbeda. Ini perlu penjelasan kalau misalnya itu memang ada 2 legalisasinya misalnya begitu. Nah kok bisa ada 2? Kan harusnya 1 tahun 1 jenis. Yang lucu adalah ketika di KPU malah 2005 dan 2010 itu sama persis. Padahal itu justru gak boleh kalau sama persis. Karena 5 tahun berselang itu ada perbedaan. Nah, tidak tadi pada sesi 1 kan kita tahu tidak semua itu kita buka, tapi memang kita spill. Karena kalau tidak kita buka,
nanti ada orang bilang tunggu di persidangan lah. Waktu di persidangan itu kan sangat mepet. Tidak mungkin semuanya bisa muncul. Makanya kalau sekarang di-spill, semoga orang-orang yang mendengarnya juga tahu kalau data kita tuh banyak. Gitu loh. Jadi meskipun kalau nanti memang tidak sempat di-spill di persidangan itu pun kalau sidang. Kan katanya kalau sidang Jokowi nggak datang sidang. Nah ini kata Pak Hotman Paris loh ini ya gitu. Jadi makanya kita tanya juga gitu. Nah kemudian yang kedua ini yang menarik juga. Data yang diterima secara resmi juga ini dari KIP ya. Artinya kita sudah berhasil memperoleh data yang kemudian itu berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat. Kita mendapatkan data-data dari KPU juga ya dari 5 KPU. Main nih pasti. Rosario ini gesit sekali ya. Bahkan dia punya pasti berkas-berkas itu ia dapatkan dengan orang-orang dalam ya, pihak KPU. Kita ketahui bahwa pihak KPU itu pasti ada juga dari orang-orang dalamnya Jokowi juga, dan tidak sembarangan ngasih berkas itu, apalagi berhubungan perihal privasi. Dan ya yang diincar Rosario adalah ijazah dari Jokowi ini yang nggak selesai-selesai. Dan itu kita mendapatkan data yang komplit juga. Komplitnya adalah tidak hanya ijazah S1, tapi juga ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menarik. Jadi nanti foto itu akan kemudian kita masukkan dalam face recognizer, ya, kemudian kita masukkan dalam face comparator. Apakah benar foto yang ada di ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA itu kemudian berkesesuaian? Karena benar kalau teman-teman sudah dengar ya Mas Refli, ijazahnya kok gondrong. Kalau bahas ijazah ini pasti berhubungan ya, baik itu SD, SMP, dan SMA, terus hingga ke university. Makanya itu Rosario meneliti dari SD-nya dulu. Berbeda tahun saja itu jadi polemik. Apakah betul memang Jokowi itu pernah kuliah di UGM? Kemudian foto di ijazah SMA gondrong itu tampak miring. Tidak pas betul dengan formatnya. Kemudian seperti ada kotak di belakangnya. Itu harus kita tes juga. Kemudian ijazah SMA-nya ya yang katanya waktu itu Egi katanya ngecek ijazah mempermasalahkan. Nah, kita juga sudah punya temuan gitu. Kenapa? Kebetulan nih Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur dan semuanya. Iya, ini kayak ada garis ya, kayak ada sudah itu. Kebetulan almarhumah ibu saya, Pak Ugro, itu dulu guru SMPP Negeri 10 Jogja. Nah, yang disebut Jokowi ini kan SMPP Negeri 40 Solo. Nah, dulu saya mengerti betul karena saya sering jemput almarhumah ibu. Itu tahun sebelum SMPP Negeri 10 berganti menjadi SMA 8. Itu bahkan oh gitu ya. Jadi ibu dari Rosario ini juga ternyata berasal dari Solo. Hingga Solo ini si Rosario. Ada tahun-tahun mau pergantiannya. Itu nama sekolah penggantinya itu belum jelas SMA apa. Baru 2 tahun kemudian mendekati 1 itu baru jelas. Padahal awalnya SMPP Negeri 10 Jogja yang sempat menjadi sekolahnya Mas Andi Malarangang ketika jadi SMA 8. Itu berarti Andi Malarangang murid almarhumah ibu saya. Oh. Ya. Kemudian setelah itu Mas Roy gantiin Andi Malarangang. Iya, jadi lucu. Almarhumah ibu tuh kalau manggil Andi Malarangang tuh rengang-rengang gitu. Rengang-rengang itu bahasa Jawa. Nah, akhirnya anaknya menggantikan Andi Malarangang. Iya. Lucunya begini, Pak Ugro, bahwa dan Mas Gafur, Mas Refli, saya ngerti betul kalau sebelum itu ganti, almarhumah ibu tuh sempat resah, wah ini sekolahnya mau ganti nama. Dulu awalnya sekolah itu mau ganti menjadi SMA 7. Karena urutan sekolah di Jogja itu ada SMA 1, ya itu SMA 1 itu dari AMSA, Algemene Middelbare School A, SMA 3, SMA dulu ya, saya nggak paham itu masalah jenjang sekolah, karena dulu itu sekolah itu pertama kali dibentuk adalah oleh Belanda ya. Jadi memang agak aneh gitu. Terima kasih. A
SMA 3, SMA 2 itu juga dari SMA yang A ya Belanda. Kemudian SMA 3 dan SMA 4 itu dari Algemene Middelbaar School AMSB atau AMSB itu yang fakta yang eksak. Kemudian yang ada C itu SMA 5, SMA 6. Itu 6 sekolah pertama yang ada di Jogja untuk SMA. Kemudian muncul SMA yang tiba-tiba jadi SMA 7 itu menyisip menggantikan yang tadinya SMPP itu mau jadi SMA 7, Yang lain akhirnya berdengar tiba-tiba ada gitu. SMA lain menjadi Ini SMA rupanya 7. kayak Anis. Nah, jadi malah bagus. Yang di SMPP, sebelahnya. Sekolah Menengah Pembangunan Apa Persiapan itu adiknya jadi Anis? SMA 8. Tapi berganti nama menjadi SMA 8 itu baru setahun, 2 tahun baru tahu, oh ini gantinya jadinya SMA 8. Nah, yang menarik, di ijazah SMA-nya Pak Jokowi, Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Kevin, itu capnya, yang itu cap tahun 80 lulusnya Jokowi, 5 tahun sebelum itu ganti menjadi SMA 6, capnya malah sudah SMPP, kemudian tertulis dalam kurung SMA 6. Nah, Memang banyak sekali ya kejanggalan dari ijazah Jokowi, baik itu dari SD-nya yang sekarang ini baru ditemukan oleh Roy Suryo, SMP, SMA-nya, dan apalagi universitinya itu. 5 tahun Jangan-jangan Jokowi sebelumnya ini sudah nggak pernah tahu itu mau sekolah. jadi SMA 6. Kok bisa? Ini loh, ini jadi pertanyaan. Makanya saya kalau kemudian mengira, saya ingat betul karena saya dulu sering Ya. sekali menyebut almarhumah ibu saya dan kepala sekolahnya dulu namanya Pak Solihin, ya. Kemudian ibu, kemudian bahkan saya dulu sering diminta, wes kowe sekolah kene bae gitu, sekolah ke SMA. Akhirnya saya sekolahnya di SMA 3 Fatmanaba, tidak di situ. Tapi saya mengerti betul SMA 8 itu serang mendam, bahkan nama keluarga siswanya itu namanya Paksi, ya. Paksi itu burung peksi, ya, dan ya cukup Saya pusing ya sebenarnya secara pribadi mendengar ijazah terus. Ini kuncinya ada di pengadilan bijak untuk mengeluarkan statement panggil Jokowi, panggil Roy Suryo, panggil orang-orang yang berkaitan dengan itu, baik yang gugat ataupun yang tergugat, terus sidang dengan kepala dingin dan jujur. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka ini akan clear. Kasus di Indonesia ini sudah sangat banyak. BBM sekarang naik, rupiah sudah melambung tinggi, dan sekarang kita tidak hanya kan lah, saya ngerti betul lah tentang SMA 8 itu, jadi kaget juga almarhumah ibu, loh kok gantinya jadinya SMA 8, dan itu baru sekitar setahun sebelumnya baru tahu kalau ganti. Makanya agak aneh kalau SMA PP Negeri 40 Surakarta 5 tahun sebelumnya itu sudah tahu dicapnya itu SMA-nya 6 gitu. Jadi kalau legalisasi yang sekarang capnya itu SMA 6 dalam kurung SMPP itu masuk akal. Ya. Nah, ini capnya itu 5 tahun sebelumnya sudah SMA 6. Nah, jadi itu. Jadi di ijazah Jokowi sekolahnya itu ya, entah SMA apa itu, saya menyimpulkan dari Bapak Roy Suryo ini, sekolahnya itu sebelumnya itu namanya ini si A, terus dirubah B, tapi kan ada jenjang tahun tuh. Si Jokowi masa B-nya ini belum sampai, sekolahnya ini belum dirubah nama, seharusnya ini sudah bergambar sengaja tidak akan kita spill dulu sekarang, ya. Termasuk juga ijazah SD, SMP, SMA, ya, karena itu akan kita simpan nanti dan itu pasti akan kita tanyakan, gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau kita sudah punya data, ya, gitu. Dan itu ayo Jokowi pasti deg-degan ini ya. Tapi kalau musuhnya itu memang orang dalam, memang sulit seperti apapun itu ya. Ini contohnya berlarut-larut, mohon ke kubu
si Termol, jadi Termol sekarang yang pertama-tamanya dia seakan-akan sangat Semoga jaksa membenci juga Jokowi, mendengar. sekarang jadi Jadi jaksa semakin waduh, ini ada apa lagi nih? Ya, gitu. Itu Pak Refli. Ya, sebentar Mas Roy. Ya, ya. Kebetulan saya juga tahu data-data itu Ya, ya. Dan ya. data-data itu sekali lagi para pemirsa channel-channel ini ya, itu data didapatkan secara resmi. sah, Sah. tidak melawan hukum. Ya, bukan melalui pintu belakang. Ya, bukan melalui pintu belakang. Itu atas rekomendasi resmi dari udah KIP ini. dan data itu keluar dari KPU. Dan data itu tidak didapatkan dari Bagi pembenci Rosario ya, ayo kita secara terbuka membuka pikiran bahwa secara objektif kita tidak berkubu ini baik Rosario ataupun Jokowi, tapi fakta-fakta ada di lapangan dan pihak jubir dari Jokowi itu semuanya tidak membantah adanya penelitian baik dulu yang dilakukan oleh Rismon ataupun Bapak Rosario. Tidak. Jadi yang menurut saya dengan pikiran jernih saya menganggap di dunia maya. Rosario Enggak, adalah ya? asli. Asli. Datanya asli, kemudian sudah kita folder, kita urut, dan nanti akan menjadi, dan tadi mulai kita rapatkan untuk kemudian kita susun, termasuk fakta-fakta yang kita miliki, termasuk juga tambahan dari Aida Greenberry yang kemudian itu akan masuk. Ya, itu oke, Mas Roy. Ya, ya. Ada ijazah, 3 ijazah, 4 ijazah. 4 ijazah dengan. Yang itu semua sudah ada di kita ya? Sudah ada di kita. Ya, itulah bukti-bukti yang bisa dikumpulkan oleh Rosario. Coba kalian pikirkan, kenapa Rosario ini sulit sekali untuk ditangkap? Karena Rosario punya bukti, dan pihak Jokowi itu kesulitan itu untuk membantah itu, baik Rismon sekarang, baik jubir-jubir yang tidak kompeten ini, Pak Andri Azwani itu tidak kompeten. Makanya Suryo dan Ibu Tifa, Dr. Tifa itu sangat sulit untuk ditangkap, untuk dipenjarakan, karena bukti-bukti mereka itu sangat akurat gitu loh. Makanya Jokowi pasti penuh siasat. Mereka bisa lolos dari penjara baik itu Jokowi, tapi untuk sentimen dari masyarakat Jokowi membawa pun itu sebenarnya udah Nggak perlu, jadi Jokowi nggak usah bawa ijazah, nggak usah gaya-gaya mau bawa ijazah. ijazah SD, SMP, SMA, S1. Ya. Semuanya sudah dikumpulkan dan sudah di-collecting oleh tim hukum. Betul. Ya, tinggal saatnya nanti Ha-ha. kita buka. Ya, Apa yang menjadi kejanggalannya. persis. Dan itu akan dibuktikan. Ya. Dan ijazah-ijazah itu tanpa Pak Jokowi membawa ke pengadilan pun kita sudah Ya. punya. Kalau dikatakan, oh itu melanggar, itu hak privasi, enggak. Yang kita itu adalah ijazah seorang wali kota, ijazah seorang gubernur, dan ijazah presiden. Jadi itu ya, privasi. Ijazah itu bukan hal suatu privasi. Ijazah itu adalah sebuah simbol kebanggaan. Tidak banyak orang bisa mendapatkan gelar S1, S2, S3, SMA bahwa dia adalah orang yang berpendidikan. Munculkan di media. Dari berapa tahun sudah kasus ini berlarut-larut, tapi apa? Tidak ada satupun kemauan dari Jokowi untuk menghabiskan beritanya. Gampang, kata sudah dijelaskan oleh Bapak Rosario, Bapak Refli Harun, agar untuk diperlihatkan ijazah aslinya. Ini tidak pernah punya inisiatif seperti itu. Rakyat disuruh terus berpikir-pikir. Ini sungguh kegoblokan dari Bapak Jokowinya itu sendiri. Dia kan mastermind gitu loh ya. Dia ingin terus berlama-lama, terus ingin selalu diperhatikan. Kita sudah malas Bapak untuk terus diberitakan dengan berita-berita yang tidak ada gunanya seperti ini.